Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, pada hari ini kita masuk pelajaran 5. Aku cinta Nabi dan Rasul. Pembahasan pada hari ini yaitu tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam dan kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. A. Kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi segala cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negeri tempat beliau berpijak, Nabi Ayub alaihi salam dan keluarganya dikenal sebagai orang yang kaya raya dan juga dermawan. Harta yang melimpah tidak menjadikan beliau sombong dan angkuh. Tidak ada satu orang pun dari penduduk setempat pulang dengan tangan hampa ketika meminta bantuan kepada keluarga Nabi Ayub alaihi salam. Tidak heran apabila semua orang memuji atas kebaikan dan kedermawanan beliau. Pada suatu hari, iblis menemui Allah dan berkata bahwa Nabi Ayub alaihi salam tidak ikhlas sujud kepada Allah dan hanya menginginkan nikmat kekayaan dan juga anak sebagai pewarisnya. Kemudian Allah mengizinkan kepada iblis untuk menghasut Nabi Ayub alaihi salam agar Nabi Ayub alaihi salam ini lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga ingin membuktikan kepada iblis bahwa Nabi Ayub alaihi salam adalah orang yang benar-benar beriman, sabar, tabah dalam menghadapi segala ujian. Ujian apa saja yang dialami Nabi Ayub alaihi salam? Nabi Ayub alaihi salam kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anak yang disayanginya, dan juga mendapat ujian penyakit yang sangat luar biasa hingga dikucilkan istri dan juga keluarganya. Tetapi Nabi Ayub alaihi salam selalu yakin bahwa segala yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah semata. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Shad ayat 41 sampai ayat 44. Atas kesabarannya tersebut, Nabi Ayub alaihi salam mendapatkan gelar Abdan Syakuro, yaitu yang artinya hamba yang bersyukur. Dari kisah Nabi Ayub alaihi salam dapat kita jadikan sebagai contoh di saat kita menghadapi kesusahan dalam kehidupan ini. B. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan pada zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir
harus dibunuh karena pengaruh mimpi buruknya. Menurut ahli perbintangan, yang kelak mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Musa alaihi salam dengan menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa, yaitu Yukabat, agar bayi Musa dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Kemudian bayi Musa pun diselamatkan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Asiyah membesarkan bayi Musa hingga dewasa. Selanjutnya akan ada video tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Ayo sama-sama kita mendengarkan dan memperhatikan kisah Nabi Musa alaihi salam. Saat itu, Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang sangat kejam. Fir'aun tidak mau jika suatu hari nanti ada orang yang merebut tahtanya. Maka, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Perintah Fir'aun itu membuat Yukabat merasa takut karena ia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat meminta agar anak perempuannya, Maryam, mengikuti kemanapun adiknya terhanyut. Dan ternyata bayi itu hanyut ke arah istana dan ditemukan oleh para dayang. Istri Fir'aun yang belum dikaruniai anak lantas mengangkat bayi itu sebagai anak. Musa terus-menerus menangis dan tidak mau menyusu pada dayang istana. Musa kecil tanpa sengaja menarik janggut Fir'aun dengan keras. Akhirnya Fir'aun pun mengampuni Musa. Namun ketika ia dewasa, ia mulai sadar siapa dirinya. Ia bukanlah anak sang raja. Kaum yang selalu ditindas oleh Fir'aun. Suatu hari, Musa melihat perkelahian antara seorang pemuda Bani Israel tanpa sengaja. Musa memukul pemuda kaum Hiti itu hingga tewas. Dengan bantuan dari seorang pengikut Nabi Ibrahim, Musa berhasil melarikan diri. Musa terus berjalan hingga ke kota Madian dan bertemu dengan Nabi Syu'aib. Dalam riwayat lain, Musa bertemu dengan anak saudara Nabi Syu'aib. Kemudian, Musa bekerja pada Nabi Syu'aib. Tak lama kemudian, Musa menikah dengan Syafura, anak perempuan Nabi Syu'aib. Setelah 10 tahun lamanya, Musa berkeinginan untuk pulang ke Mesir. Maka ia pun mengajak istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Saat malam tiba, Musa kemudian pergi untuk mencari api hingga sampailah ia di Gunung Tur. Itulah sebuah suara terdengar. Itu adalah suara Allah. Allahu Akbar.
diajak bicara oleh Allah. Allahu Akbar. Untuk pergi menemui Raja Fir'aun. Mereka berdua telah mengemban tugas dari Allah. Di dalam istana Fir'aun, Musa beserta Harun dengan lantang menyerukan bahwa Fir'aun sangat marah mendengar hal tersebut. Ia kemudian meminta Musa Allahu Akbar. tongkat yang dipegangnya berubah menjadi ular dan tangannya berwarna putih bersinar. Fir'aun lantas menyebut Nabi Musa sebagai penyihir biasa. Untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat dari Nabi Musa, Fir'aun mengumpulkan 3 penyihir terhebat untuk melawan Nabi Musa. Satu persatu penyihir istana berhasil merubah tongkat mereka menjadi ular berbisa. Di bawah perlindungan Allah, Nabi Musa merubah tongkatnya Allahu Akbar. yang kemudian melahap semua ular milik para penyihir. Dan memohon ampun kepada Nabi Musa. Allahu Akbar. Namun, Fir'aun dan pengikutnya tetap saja menolak dakwah Nabi Musa. Allahu Akbar. Rakyat Mesir bersama-sama menghadap kepada Nabi Musa dan meminta pertolongan. Allahu Akbar. Allah kemudian menurunkan bencana berupa hama belalang. Setelah hama belalang, Allah kembali mengirimkan hama kutu. Dan setelah itu, Allah merubah seluruh air di Mesir menjadi darah. Namun semua itu tidak menjadikan Fir'aun sadar. Ia justru semakin membenci Nabi Musa. Allahu Akbar. Ia kemudian memimpin pasukan besar untuk menyerang Nabi Musa. Dengan bimbingan dari Allah, Nabi Musa dan pengikutnya lari. Nabi Musa terjepit antara lautan dan pasukan Fir'aun. Dengan pukulan tongkat Nabi Musa, air laut itu langsung terbelah menjadi 2. Terciptalah sebuah jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah sampai di seberang Laut Merah, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Seketika itu juga, air laut kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Fir'aun. Allahu Akbar. Setelah kita menonton video kisah tentang Nabi Musa alaihi salam, ada beberapa keteladanan Nabi Musa alaihi salam yang dapat kita petik, yaitu 1. Berusaha mengajak orang lain pada kebaikan dan mencegah kejahatan. Yang kedua, menanamkan kasih sayang dan tolong-menolong terhadap orang lain. 3. Bersikap sabar dan tabah dalam menerima cobaan dan juga tantangan dari lawan. Setelah mendengarkan dan memahami penjelasan tentang kisah Nabi Ayub dan juga Nabi Musa alaihi salam, sekarang waktunya kita mengerjakan soal. Soal latihan berjumlah 10 nomor. Silahkan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri pelajaran hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.